Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat-sobat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sebagai hamba Allah patutlah kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hafizah dari Madrasah Aliyah Negeri Manokwari. Inilah topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang toleransi sebagai prinsip generasi muslim. Sebel nggak ketika kita melihat orang tukang meledakkan bom yang rela mati sambil bawa agama? Satu dunia jadi bilang kalau agama tersebut nggak benar, fanatik, dan penuh ajaran kebencian terhadap agama lain. Dan alhasil, mereka yang nggak mau cari tahu bakal terus-terusan mengumpati umat agama tersebut. Cuma gara-gara segelintir oknum yang mencemarkan nama baik. Faktanya, fenomena oknum jahat yang mengatasnamakan agama ini nggak cuma terjadi di Islam saja. Islam sendiri punya kutil borok bernama ISIS, yang mana hasil dari perbuatan mereka adalah satu, yakni melukai agama. Kemudian, mereka jadi berpikir kalau misalnya agama itu cuma buat orang berpikiran sempit, gak realistis dan juga egois, sehingga banyak dari mereka yang keluar dari agama. So, mari kita langsung masuk ke pembahasan utama. Alkisah sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang Quraisy yang merasa bahwa Rasulullah sudah mulai mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Mereka pun mendatangi Abu Thalib lalu mengajaknya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang Rasulullah pengen itu. Karena feeling mereka gini, Rasulullah pasti pengen harta, kekuasaan, dan wanita. Karena di zaman itu, lelaki mana coba yang tidak tergiur dengan hal-hal tersebut. Kemudian, mereka pun membujuk Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya dan kemudian menawarkan ketiga hal tersebut. Rasulullah dengan tegas menolak mentah-mentah tawaran tersebut, lalu berkata, seandainya jika matahari dapat diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan urusan dakwah ini sebelum Allah memenangkanku atau sampai aku mati di dalamnya. Dan orang-orang Quraisy, mereka nggak kehabisan akal. Mereka terus mencari cara untuk membuat niat awal Rasulullah ini jadi nyeleweng. Dan akhirnya pun mereka mencoba menawarkan lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita gantian saja? Kau akan menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Maka dari itu, alias mencampur adukan ibadah yang satu dengan yang lain adalah menjadi sebab atau asbabun nuzul daripada surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan diturunkannya surah Al-Kafirun ini akan menjadi sebuah prinsip bagi orang muslim. Orang-orang muslim tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir, dan orang-orang kafir tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang muslim. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Sebagai generasi muslim, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, gak motong pembicaraan orang lain. Yang kedua adalah mengungkapkan apresiasi dan kritik yang sewajarnya. Dan yang ketiga adalah jangan menilai orang terlebih dahulu sebelum kita mengenal orangnya. Nah, dari sini kita tahu kalau toleransi itu ketika kita melakukan apa yang kita yakini dan kita terima kalau orang lain
tidak melakukan apa yang kita yakini. Bukan toleransi apabila kita melihat keyakinan orang lain lalu kita mengikuti perbuatan tersebut. Itu sih namanya bukan toleransi ya, itu namanya kebablasan. Nah, satu lagi, kita tinggal di Indonesia yang mana dari itu ada banyak sekali suku, agama, dan ras. Nah, sebagai generasi Indonesia, kita harus menanamkan rasa toleransi dalam diri kita agar kita bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa ini. Dapat disimpulkan bahwa lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Kita nggak bisa maksain orang untuk mengikuti ajaran muslim dan kita pun tidak mengikuti ajaran mereka. Simple, itulah toleransi. Yang mana daripada hal tersebut adalah sebuah prinsip bagi kita generasi muslim adalah ini loh kita, pelajar muslim, punya prinsip. Harapan saya ke depannya adalah semoga kita semua dapat menjadi generasi muslim yang membangun rasa toleransi, percaya diri. Ada hadis yang mengatakan bahwa agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu agama Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا أعلاك قدرا يا